Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saat berjumpa bersama Pak Jaka, ucaplah doa keselamatan. Salam untukmu, salam untukku, untuk kita semua Allah curahkan. Salam keberkahan, salam penghuni surga yang Rasul ajarkan untuk kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD IT Ar-Rahmatukum semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketemu lagi nih dengan Pak Jaka. Ya, hari ini Pak Jaka sambil menunggu waktu berbuka nih akan berkisah kepada kalian. Ada yang sudah siap mendengar kisah? Oke, semua sudah siap ya? Baik, dengarkan baik-baik kisah dari Pak Jaka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ada yang sudah tahu artinya? Pintar. Ya, surah ini atau ayat ini berkaitan dengan perintah berpuasa. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, Pak Jaka mau tanya nih, siapa yang pengen jadi orang yang bertakwa? Ya, saya yakin semuanya pasti ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tentunya itu adalah salah satu syarat untuk kita bisa masuk surga. Alhamdulillah. Siapa yang mau masuk surga? Ya, alhamdulillah semuanya pasti pengen masuk surga ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, hari ini Pak Jaka akan berkisah tentang salah seorang nabi. Nabi ini adalah nabi yang pertama kali berpuasa. Wah, kira-kira nabi siapa ya Pak Jaka? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ayo, ada yang tahu gak? Nah, tapi sebelum Pak Jaka ceritakan tentang nabi siapa yang pertama kali berpuasa, Pak Jaka akan menceritakan dulu awal penciptaan langit dan bumi, alam semesta. Nah, jadi Allah lah sang maha pencipta, menciptakan langit, menciptakan bumi, dan seluruh jagat raya alam semesta, beserta semua isinya, semua adalah makhluk ciptaan Allah. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Allah. Siapa yang cinta sama Allah? Iya, pasti semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Ya, bukti kecintaan kita adalah melakukan salat 5 waktu, terus juga berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan kalau ada rezeki nih, kalau ada rezeki harta yang berlebih, bisa pergi ke Baitullah untuk naik haji. Itu bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita harus cinta kepada Allah, Pak Jaka? Misal ada yang tanya seperti itu, kenapa kita harus cinta kepada Allah? Karena Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita, mulai dari nafas, penglihatan, bisa bicara dan lain sebagainya, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak SD IT Ar-Rahmatukum yang berbahagia, pada awal penciptaan Allah menciptakan langit yang begitu luas, langit yang begitu luar biasa. Ada planet-planetnya, ada bintang-bintangnya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah menciptakan bumi. Nah, di dalam bumi itu ada makhluk-makhluknya juga. Nah, makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah tumbuhan. Kenapa sih Pak Jaka kok harus tumbuhan yang duluan, bukan manusia? Ya, karena tumbuhan itu adalah nanti sebagai bahan makanan untuk
makhluk-makhluk berikutnya. Nah, setelah tumbuhan sudah diciptakan, maka kemudian Allah menciptakan binatang atau hewan ya. Hewan-hewan itu di dalam surah An-Nur diciptakan oleh Allah dari air. Nah, itu ada tuh di dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Terus selanjutnya setelah Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dalamnya ada tumbuhan, ada hewan, lalu Allah menciptakan manusia. Belum ya. Tapi sebelum itu, sebelum menciptakan bumi, Allah sudah menciptakan malaikat dari cahaya. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Tetapi jumlah sebenarnya malaikat itu banyak sekali ya. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak dirahmati Allah, ternyata setelah itu Allah menciptakan satu makhluk. Diciptakanlah makhluk ini dari api yang panas. Tentu kalian tahu apa makhluknya. Ya, dia adalah jin. Nah, setelah Allah menciptakan jin, Allah itu menempatkan jin itu sebagai penduduk bumi. Nah, jin yang pertama ini namanya Banul Jan atau keturunan jin. Semuanya setelah beranak pinak, berkembang biak, mereka ternyata menjadi golongan-golongan. Ada yang golongan lemah, ada yang golongan sedang, ada yang golongan kuat. Tetapi dengan amanah sebagai khalifatul fil ard atau khalifah di muka bumi, mereka ini ternyata tidak amanah. Mereka berkhianat kepada Allah. Dengan cara apa? Mereka saling menyakiti, mereka saling perang, mereka ingin menguasai dunia. Wah, ada di antara mereka mengatakan, aku akan menguasai dunia. Jadi seperti itu. Nah, tapi ada satu jin yang baik ya, yang beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah di bumi selama 1000 tahun. Wah, bayangkan. Karena usianya memang panjang ya, 1000 tahun. Kemudian derajatnya Allah naikkan di langit ke-1. Ditempatkan di langit ke-1 bersama para malaikat. Dia ternyata beribadah juga 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, naik lagi ke langit ke berikutnya sampai ke langit ke-7. Berarti totalnya dia beriman kepada Allah 8000 tahun. Wow. Luar biasa sekali. Emang siapa sih namanya Pak Jaka? Nah, namanya jin ini adalah, ada yang tahu? Ya, namanya Azazil. Nah, namanya Azazil, para malaikat juga menggelarinya dengan Al-Abid atau ahli ibadah. Karena apa? Karena ibadahnya sangat luar biasa. Derajatnya diangkat, bahkan dia menjadi imam para malaikat, mendampingi malaikatul Jibril alaihissalam. Nah, anak-anak dirahmati Allah, ternyata Allah akan memberikan satu ujian berat buat Azazil. Ujian apa itu Pak Jaka? Ada yang bertanya seperti itu ya. Karena setiap makhluk pasti diuji oleh Allah. Nah, ini ujian yang terberat buat Azazil. Apa itu? Ujiannya berat sekali. Nah, yaitu ketika Allah menyampaikan kepada malaikat dan termasuk kepada Azazil juga, bahwa Allah akan menciptakan satu makhluk baru. Nah, diciptakan dari tanah. Siapa dia? Iya, sudah ada yang tahu ya. Dari tanah, manusia pertama dialah Nabi Adam alaihis salam. Kemudian ternyata ada malaikat yang bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan satu makhluk yang hanya akan melakukan pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi?" Allah menjawab apa? Allah lebih mengetahui, karena Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Nah, kemudian setelah Nabi Adam diberikan ruh, wah, semua malaikat diperintahkan untuk bersujud. Tetapi ada satu makhluk yang tidak mau sujud atau tidak mau menghormati Nabi Adam. Siapa dia? Ya, ternyata dia Azazil. Dia merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Dia mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia karena saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Nah, ini lagi si Azazil akhirnya diusir oleh Allah, dikutuk oleh Allah menjadi iblis laknatullah alaih. Dan karena iblis ini pula lah dia dendam kepada Nabi Adam, akhirnya dia menggoda Nabi Adam, dan waktu itu sudah ada Bunda Hawa digoda sampai Nabi Adam diusir oleh Allah. Persiapannya belum cukup untuk sampai menjadi khalifah di muka bumi, ternyata diusir oleh Allah. Ada doa Nabi Adam yang luar biasa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah berbuat zolim kepada diriku sendiri. Apabila Engkau tidak mengampuni, sungguh aku menjadi orang yang merugi. Akhirnya apa? Nabi Adam sampai di bumi, Bunda Hawa sampai di bumi. Nah, ini dia manusia pertama di dunia. Dan juga sekaligus beliau adalah orang yang pertama
berpuasa. Wah, Pak Jaka, jadi Nabi Adam juga berpuasa? Ya, makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 disebutkan berpuasalah seperti orang-orang sebelum kamu, yaitu para nabi terdahulu. Beliau-beliau ini ternyata berpuasa juga. Nah, tetapi caranya dan waktunya juga tentunya berbeda dengan puasanya kita umat Nabi Muhammad. Terus gimana puasanya Nabi Adam? Dan kenapa Nabi Adam harus berpuasa? Nah, ini alasannya. Ternyata ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu kulitnya menghitam. Kulitnya menghitam kenapa? Karena terkena sengatan matahari yang panas. Akhirnya sampai di bumi kulitnya agak menghitam dan agak melepuh gitu ya. Ternyata sampai di bumi kemudian Nabi Adam didatangi oleh malaikat Jibril. Wah, malaikat Jibril ini baik sekali ya. Didatangi oleh malaikat Jibril dan kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, bila engkau ingin kulitmu kembali seperti semula, maka berpuasalah 3 hari di tengah bulan." Nah, ada yang tahu nggak? Iya, puasa ini juga kemudian dijadikan sunnah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari puasa, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Di hari puasanya Nabi Adam di hari di tanggal 13, Nabi Adam kulitnya 1/4 kembali. Kemudian bukan 1/4, 1/3. Kemudian di hari keduanya di tanggal 14 kulitnya kembali 2/3. Dan di hari ketiga tanggal 15 kembali semula menjadi kulitnya seperti beliau waktu masih menjadi penghuni surga. Nah, anak-anak dirahmati Allah, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, makanya orang-orang itu diperintahkan untuk berpuasa supaya apa? Supaya kita sehat. Ya, jadi nggak ada alasan untuk puasanya lemes. Aduh, aku puasa, aku lemes. Perlu diingat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berperang dalam keadaan puasa. Bayangkan perang puasa. Wah, jadi nggak mungkin dong Rasulullah perangnya lemes atau para sahabat waktu itu perangnya lemes walaupun di bulan Ramadan misalnya. Ayo serang, ya nggak mungkin ya. Perang itu pasti harus bersemangat. Maka berpuasa itu harus bersemangat. Nah, anak-anak jangan sampai loyo, jangan sampai lemes puasanya. Sahurnya yang cukup, berbukanya yang cukup, sehingga kalian menjadi anak-anak yang sehat walaupun sedang berpuasa. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Pak Jaka yang Pak Jaka sampaikan ini? Yaitu yang pertama, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah agar kita menjadi orang beruntung. Yang kedua, ikutilah para nabi agar kita juga menjadi orang yang menghuni surga bersama para nabi. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu tuh harus ikhlas karena Allah. Jangan seperti Azazil, ternyata dia beriman kepada Allah hanya untuk menjadi orang yang menguasai dunia atau menguasai bumi. Maka niat kita harus diluruskan, berpuasa kita lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah yang sudah ada tuntunannya atau ibadah mahdoh, ataupun ibadah yang tidak dituntun secara langsung oleh Rasulullah, atau ibadah ghairu mahdoh, maka lakukanlah semuanya karena Allah, pasti akan dinilai ibadah. Sekian dari Pak Jaka, mudah-mudahan bermanfaat kisah ini. Selamat berbuka puasa bagi anak-anakku sekalian yang Pak Jaka kangen banget sama kalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelum itu Pak Jaka tutup dengan pantun. Buah durian dibelah-belah, cakep. Durian dibelah, isinya dimakan, cakep. Apabila ada kata-kata dan perbuatan Pak Jaka yang salah, cakep. Orang salah kok cakep. Ya, Pak Jaka mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Tetap semangat ya.